Tukukan diolomi si solamin tu kama dioran penangki tuang perang itu pangan doki tanding talingai tu mintu engkamo yakin kuletongan moka masing-masing kan sama kario kan kuang ndak mimpi tiro kan ni pakan anak kan ami tontong usan dekan masing-masing kan sama kario kan Tuhan dan tiro kan ni makan anak kan ami tontong usan dekan
Pagi dan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Ada ungkapan syukur yang kita angkat kepada Tuhan atas perkenaannya karena kita masih diberi nafas kehidupan untuk bersama-sama menikmati ibadah pada minggu hari ini dengan keluarga di tempat kita masing-masing. Saudara-saudara, menjalani hidup ini kita perlu banyak belajar dari firman Tuhan dalam melakukan suatu hal yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun dipandang kecil, namun mempunyai dampak yang luar biasa. Seperti perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, di mana biji sesawi sangat kecil, namun bisa tumbuh menjadi sebuah pohon. Demikian juga dengan ragi yang kecil, dapat menentukan tepung terigu menjadi roti. Raja Salomo tidak meminta kepada Tuhan kekayaan, kekuasaan, umur panjang, namun yang diminta adalah hikmat. Salomo meminta hal yang kelihatan kecil, namun memberi dampak yang luar biasa. Dengan mempunyai hikmat, maka akan membuat kita mampu membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita hidup sesuai tema, berbuah dalam hikmat Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Kita bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur bagi Tuhan
dari bacaan Mazmur pasal 105 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 105 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 kita baca secara responsorial. Ayat yang mengarah ke dalam, yang mengarah keluar saya yang bacakan, dan yang mengarah ke dalam sidang jemaat yang membacakannya. Di bawah judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpah kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin, firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Merespon perintah mengasihi yang telah kita dengar bersama, kita angkat pujian alangkah baik dan indahnya bila kita bersama hidup rukun di dalam Tuhan. Bahwa di dalam jalani kehidupan ini, kita sering lalai melakukan perintah Tuhan. Kita mengabaikan apa kehendaknya yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Karena itu, dengan kerendahan hati,
Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan, mengakui segala dosa yang telah kita katakan, pikirkan, maupun yang kita perbuat. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Mari dengan sukacita kita nyatakan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah nats persembahan dari kitab Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-6. Mari kita memberikan persembahan dengan berdasarkan firman-Nya yang berkata, "Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu." Mengiringi persembahan, kita angkat pujian, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian. Curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang tak henti Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Dan kini sebagai respon syukur kami belajar untuk memberi di dalam hidup ini. Kami tidak akan menjadi kekurangan, namun kami yakin Tuhan akan senantiasa mencukupkan dan menjamin masa depan kami. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Sebab hanya karena kasih Tuhan yang disediakan bagi kita, sehingga kesempatan ini masih kita diberi oleh Tuhan untuk mau membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebab itu, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita membuka firman Tuhan untuk kita baca dan kita renungkan. Tetapi sebelumnya, kita mohon Roh Tuhan untuk memampukan kita dalam memaknai bahkan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, yang kami sembah dalam setiap kehidupan kami, kami datang dan sujud di hadapan-Mu pada saat ini. Kami mau dan rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu ini kami dapat baca dengan baik dan tertanam dalam hati kami, untuk menerangi setiap perjalanan hidup yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Bersabdalah Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan yang pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Di atas perikop bacaan, doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab sebelum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasih kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ucapan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata,
Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sesungguhnya menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti di antara raja-raja. Dan jika hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayah Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua pada hari ini diambil dari kitab Roma 8 pasal ayatnya yang ke-26 sampai 39. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia
sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bacaan kita yang ketiga dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil
dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Sebelum jauh lebih kita mendengar renungan firman Tuhan, kita angkat pujian "Betapa Ku Cinta Taurat-Mu". Betapa ku cintai Taurat-Mu, ku merenungkannya sepanjang hari, sehingga mapan dalam hatiku. Aku hamba-Mu, sungguh ku sadari bahwa firman-Mu hikmat yang penuh, jauh melebihi nikmat duniawi. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kasih Tuhan dinyatakan kepada kita di pagi ini untuk bersama-sama merasakan bahwa dalam berbagai kehidupan yang kita jalani, terus Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, tentu kita semua sudah tahu yang namanya lilin. Lilin itu fungsinya untuk apa? Pasti kita sudah tahu fungsinya untuk apa. Ada banyak fungsi dari lilin itu. Ketika ada anak atau saudara yang berulang tahun, pasti di situ ada lilin. Ketika lampu padam, pasti di situ ada lilin. Dan pandangan kita tentang lilin itu, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana? Yang pasti bahwa ketika kita melihat atau memandang lilin itu sangat kecil. Dia sangat kecil, tetapi manfaatnya, fungsinya sungguh luar biasa. Bahkan pun ketika kita nyalakan dari api yang kecil, ketika lilin itu sedang meleleh dan bahkan memakan yang di sekelilingnya, maka apinya semakin kecil, bahkan menjadi besar dan besar sampai bisa menghanguskan, boleh katakan bisa sampai satu kampung ketika rumah itu mungkin terbakar. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, lilin sangat kecil, tetapi bisa menjadi besar
ketika dia sudah berfungsi. Banyak orang biasanya meremehkan hal-hal yang kecil dan menganggap hal-hal kecil itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Hal tersebut memang tidak salah. Ya, memang tidak salah karena dalam kehidupan manusia justru mengejar hal-hal yang besar. Ketika manusia menyelesaikan sebuah persoalan yang besar, maka dia pasti beranggapan pada dirinya bahwa hal kecil itu sangat gampang. Sehingga hal kecil diremehkan dan dipandang enteng. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melihat dalam bacaan kita pada kesempatan ini khusus dari Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 35, itu luar biasa firman Tuhan. Bahwa barang siapa dalam kehidupan ini dengan setia pada hal-hal yang kecil, maka jelas bahwa ternyata hal yang kecil itu akan berdampak pada hal yang besar. Contoh lewat bacaan kita pada kesempatan ini. Ada dua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada pengikutnya pada saat itu. Yang pertama adalah biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian, yang ukurannya boleh dikatakan bahwa mungkin hanya 1 milimeter, seukuran kepala jarum pentul, dan beratnya pun 1/1000 gram. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika benih ini sudah tumbuh, maka dia bisa tumbuh dengan besar, bahkan mencapai ukuran 2-3 meter. Melebihi tanaman atau sayuran-sayuran lainnya, bahkan dapat menjadi pohon. Dan di situ dikatakan bahwa burung-burung dapat bersarang di setiap daunnya atau tunasnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, biji sesawi ini bertumbuh membutuhkan proses. Tidak bertumbuh begitu saja, tetapi dia membutuhkan proses dalam bertumbuh dengan baik. Untuk bertumbuh dengan baik, dia memerlukan tanah yang baik, sinar matahari yang cukup, perawatan yang intensif, dan bahkan membutuhkan air yang cukup juga. Sehingga biji sesawi ini dapat tumbuh dengan sempurna. Hal yang kedua, perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah ragi. Ragi adalah sesuatu yang sering dipakai oleh orang yang pembuat roti. Dikatakan bahwa pembuat roti memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat, atau kalau terhitung sukat ini kalau dibawa dalam liter, 1 sukat itu 12 liter. Jadi kalau misalnya 3 sukat berarti 36 liter tepung. Dicampurkan dengan sedikit ragi, lalu kemudian diadukkan sampai mengembang. Saudara-saudara,
dalam membuat roti yang enak itu membutuhkan keahlian. Kalau misalnya saya disuruh untuk membuat roti, saya angkat tangan. Karena saya tidak tahu ukurannya seperti apa, raginya itu ukurannya mungkin 1 sendok atau berapa, saya tidak tahu. Jadi kalau misalnya mau buat roti ya, pasti kalau saya buat roti, pasti rasanya tidak enak karena saya tidak tahu. Tapi orang yang sudah lincah di dalam membuat roti, pasti dia sudah tahu takaran-takaran yang ada. Dan ragilah yang paling terpenting di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanpa ragi, roti itu tidak akan bisa berkembang. Adonan itu tidak bisa menghasilkan adonan yang baik. Tetapi ketika raginya pas, lalu kemudian dalam mengaduk adonan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, juga membutuhkan teknik. Tidak hanya diaduk, tetapi dia juga terkadang dibanting kiri kanan supaya dia bercampur dengan baik dan menghasilkan roti yang baik pula. Bapak Ibu Saudara-saudara, perumpamaan ini luar biasa menjadi bahagian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada kita tentang hidup, tentang kerajaan sorga. Bahkan pun ketika kita mengingat kehidupan ini, bahkan pelayanan Yesus, Yesus memulai pelayanannya itu dari seorang diri. Dia mulai dari Galilea, dari desa ke desa. Bahkan dia masuk dalam sebuah masyarakat yang mayoritas agama Yahudi. Dia keliling. Dia berjalan dari desa ke desa. Tetapi orang yang percaya, yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, itu hanya sedikit yang mengikut. Tetapi ketika kita melihat kuasa dan kasih Tuhan yang nyata pada pelayanan Yesus Kristus sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu luar biasa. Dari pelayanan yang sederhana, yang kecil yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sampai hari ini, firman Tuhan ini sudah sampai ke ujung dunia. Bagaimana dengan iman kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan iman Bapak Ibu? Dari mulai pengakuan saudara-saudara untuk percaya kepada Yesus Kristus saat dibaptis sampai saat ini, adakah perubahan dalam hidup Bapak Ibu? Adakah iman yang sedikit pun itu melekat pada Tuhan? Yang dikatakan Tuhan bahwa karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini, maka gunung itu akan pindah. Itu dari Matius 17 ayat 20. Jadi ketika kita memiliki iman sekecil biji sesawi pun, kita dapat memindahkan gunung, Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa. Adakah itu dalam diri Bapak Ibu hari ini? Iman yang bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu membutuhkan proses. Goncangan-goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mengganggu iman kita,
itu pasti terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sama seperti dengan perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada pengikutnya pada saat itu, yaitu biji sesawi dan ragi. Biji sesawi membutuhkan dengan baik. Ragi juga membutuhkan proses untuk dapat bercampur dengan baik bersama dengan terigu, sehingga menghasilkan roti yang baik juga. Iman kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara juga membutuhkan proses yang panjang. Contoh Bapak Ibu Saudara-saudara dalam hidup tentang ujian kita tentang iman kita. Saya peminum kopi. Bapak Ibu juga pasti ada yang suka tentang kopi. Pada saat membuat kopi, tentu yang ada di situ ada air panas, ada kopi dan ada gula. Lalu kemudian pada saat membuat kopi, gulanya kurang. Apa yang Bapak Ibu katakan? Pasti Bapak Ibu mengatakan gula kurang. Jadi yang dipersalahkan adalah gula. Pada saat Bapak Ibu membuat kopi dan gulanya lebih atau terlalu manis, apa yang Bapak Ibu dapat katakan? Pasti gulalah yang dipersalahkan. Terlalu lebih gula atau terlalu banyak gulanya. Tapi ketika Bapak Ibu membuat kopi dan gula dan kopinya pas atau enak, siapa yang dipuji? Gula atau kopi? Pasti yang dipuji adalah kopi. Kopi yang enak. Tidak ada pasti di antara kita mengatakan gula yang enak, tapi kopi yang enak. Jadi gula di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, dia kurang dipersalahkan, dia lebih dipersalahkan, dia pas tidak dipuji. Yang selalunya yang dipuji adalah kopi. Tetapi adakah gula keberatan? Tidak ada gula keberatan. Gula tidak pernah keberatan, sekalipun dia dipersalahkan. Jadi maunya hidup kita itu Bapak Ibu Saudara-saudara, iman kita ini selalu memang dipersalahkan dengan dunia yang kita tempati ini. Ketika kita berbuat baik di dalam dunia ini tidak diakui oleh dunia. Tangan di pokada makin dikuah mempugok ki kasalan terlalu dibesarkan. Dan inilah ujian iman Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kita mau tetap tekun percaya di dalam Yesus Kristus, yakin bahwa dalam setiap rintangan dan tantangan yang kita alami dalam ujian iman kita ini, kita terus melekat dan iman kita terus bertumbuh sama seperti biji sesawi. Dan ketika itu bertumbuh, maka pada akhirnya dia akan menjadi besar. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, memang Tuhan tidak memberi kita sesuatu yang baik. Tetapi kita terus diperhadapkan untuk mencapai sesuatu yang baik itu yang Tuhan siapkan. Kerajaan sorga telah dipersiapkan oleh Tuhan dan telah diberikan Tuhan bagi kita. Dan kerajaan itu pun akan kita dapatkan ketika kita terus bertekun dan bertekun melekat
dalam berbagai rintangan dan cobaan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan ada besertamu dan menopangmu. Beri yang terbaik dalam setiap kehidupanmu, dan imanmu bertumbuh sampai berbuah yang lebat. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini,
tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kita masuk dalam doa syafaat. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Persembahan yang dikumpulkan dalam persembahan syukur perorangan. Persembahan syukur dari keluarga NN. Persembahan syukur atas ulang tahun NN ke 38 untuk pembangunan gereja. Persembahan syukur ulang tahun NN ke 62 tahun. Persembahan syukur ulang tahun kedua anak keluarga NN. Persembahan syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkat Tuhan lain yang dinyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Berdoa bagi warga jemaat yang berduka, keluarga Ibu Martina Dalipang atas meninggalnya orang tua atau ibu, dan jenazah telah dibawa ke Tondon, Toraja Utara. Keluarga Bapak Petrus Rante Tandiabang atas meninggalnya orang tua atau ibu di Makkale, Tanah Toraja. Keluarga Desi Markus atas meninggalnya nenek kekasih di Palopo. Berdoa untuk anggota jemaat yang sakit dan dalam masa tua. Bapak Daniel Tangmati di rumah, Bapak Daud Tama dalam masa tua di rumah, Nenek Radit dalam masa tua di rumah, Nenek Rinto dalam masa tua di rumah, Nenek Elis dalam masa tua di rumah, Oma Melan dalam masa tua di rumah, Ibu Adolpina Rumengan dalam masa tua di rumah. Berdoa untuk anggota jemaat yang berstatus janda dan duda, anak yatim piatu. Berdoa bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada pada tanggal 20 Juli Yohanes Popang, 21 Juli Elis Tandiayu dan Yohanes Taruklawa, 22 Juli Julianus Tandisau, 23 Juli Yulita Kendek Patabang, Sandita Masyo Rejo Simanjuntak Siska Sision. Kemudian 24 Juli Suljulio Nathaniel, saya ulangi, Suljulio A, Nathaniel Yulianti. 25 Juli Albertine L, Gabriel Panyawu, Adri Freddy Lauran, Ferry Manuel, Felicia Balusu, dan Ariansa Linting. 26 Juli Priscilla Hutagalo, Yohanes Rerung, Filorenza Julia A. Berdoa bagi anak-anak di setiap jenjang pendidikan yang mereka tempuh dalam proses belajar di rumah. Berdoa bagi keberadaan anak cucu dan keluarga lainnya yang berada di luar Mamuju.
berdoa untuk bencana banjir bandang yang terjadi di Luwu Utara dan tempat lain. Berdoa untuk pemerintah agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin dan mengatasi persoalan bangsa. Berdoa bagi TNI Polri di dalam mengusahakan penegakan keamanan. Berdoa bagi para tenaga medis yang mengusahakan kesembuhan bagi setiap orang yang sakit, termasuk pasien yang terpapar oleh karena virus corona. Berdoa secara pribadi untuk setiap rencana hidup, harapan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menopang dan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada minggu ini, kami dapat merasakan bahwa Engkau senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami hanya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau terus melanjutkan pemeliharaan-Mu kepada kami, sehingga kami terus merasakan semua itu. Seperti yang telah kami nyatakan kepadamu, bahwa Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami alami. Kami menyatakan iman kami kepadamu, oh Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami ini, sehingga iman kami terus bertumbuh seperti biji sesawi dan ragi yang pada akhirnya menjadi besar fungsi dan manfaatnya. Sebab itu Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong dan memberkati kami, sehingga iman yang kami miliki ini pun terus bertumbuh kepadamu, menjauhkan kami dari rintangan dan mara bahaya yang terjadi di dalam kehidupan yang kami napaki ini. Sebab itu Bapa di sorga, mampukan kami untuk terus melekat kepadamu, yakin dan percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami itu tidak melebihi kekuatan kami. Kami pasti sanggup untuk keluar dari setiap pencobaan-pencobaan itu dan mendapatkan anugerah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ketika kami terus melekat kepadamu. Oh Tuhan, kami nyatakan doa-doa kami kepadamu, seperti yang kami telah bacakan kepadamu pada saat ini. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang bersyukur karena berbagai hal. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka, sebab mereka tahu bahwa hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kami pun yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa memberi kelegaan, memberi penghiburan kepada saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Ada yang bergumul karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, ada yang bergumul karena bencana dan karena himpitan-himpitan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang senantiasa memberkati mereka dan memberi yang terbaik kepada mereka, sehingga mereka pun tetap mengalami kasih Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga yakin dan percaya bahwa Engkau memberi kemampuan dan kekuatan bagi
kami dalam menghadapi kehidupan dan rintangan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami tahu bahwa semua itu boleh kami lewati hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami dalam menjaga dan memelihara, bahkan memberi yang terbaik kepada kami sebagai rakyat yang ada di dalam bangsa dan negara Indonesia ini, sehingga kami boleh hidup di dalamnya dengan penuh damai dan tentram, dan kami pun senantiasa mengalami kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak yang Engkau kurniakan kepada kami. Engkau memberkati mereka dalam berbagai kehidupan mereka, baik dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan ada dan beserta dengan kami. Oh Tuhan, kami nyatakan iman kami ini kepadamu. Engkau senantiasa memberi yang terbaik kepada kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini untuk tetap melekat kepada Tuhan dan yakin Tuhan pasti memampukan dan memberi yang terbaik. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara-saudara, merespon petunjuk hidup baru yang telah kita dengar bersama, kita angkat pujian, tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara, pergilah dalam
kehidupanmu dan jalanilah hidupmu dengan selalu hidup beriman dalam segala kondisi dan situasi apapun. Mintalah senantiasa kepada Tuhan agar dikaruniakan hikmat-Nya sehingga dapat membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekalipun dalam hidup ini, kita harus melewati lembah dan gunung yang terjal. Namun kita percaya bahwa Tuhan terus menjadi sobat yang setia bagi kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita angkat pujian di jalan hidupku. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku Tak cemas ke kan jalan yang naik negeri yang kekal. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.